di sini saya akan menggunakan selama kuliah saya akan menggunakan AVR yaitu seri AT Mega ya. Di sini untuk hari ini saya pakai AT Mega 32, tapi mungkin ke depan saya akan coba juga microcontroller yang ada di Arduino yaitu AT Mega 328P, tapi saya masih belum nyoba soalnya. Jadi kalau misalnya berhasil saya share ke teman-teman. Nah, seret nih minum kopi pagi-pagi. Oke, saya akan kenalkan. Jadi saya barusan tadi chatting dengan ketua kelas karena ternyata saya pikir teman-teman waktu dengan Pak Franky sudah dijelaskan bahkan udah nyoba gitu ya microcontroller AVR. Kalau Pak Franky biasanya ngajarnya AVR 8535. Nah, cuma saya nggak tahu katanya info yang terakhir saya di chat ketua kelas bahwa kalau yang dengan Pak Franky itu kalian belum sama sekali belum nyoba, masih dikasih kuliah biasa gitu ya. Masih dikasih kuliah biasa. Info dari Pak Franky sendiri itu adalah kalau nggak salah kalian juga belum masuk ke materi-materi intermediate dari microcontroller. Jadi kayak misalnya timer, counter, interrupt, ADC, dan juga komunikasi data serial. Maka materi saya di setengah semester ini adalah berkaitan dengan dari interrupt, timer dulu ya, timer dulu, timer, counter, interrupt, ADC, PWM, kemudian nanti komunikasi serial. Nah, di sini ada 6 materi. Di materi kita yang di minggu ini, karena kita kan 7 minggu ya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana menggunakan Proteus dan juga menghubungkannya dengan CodeVision AVR. Nah, kalau CodeVision AVR kalian sudah pernah didemokan ya sama Pak Franky? Mohon konfirmasi. Kalau info Memprogram belum, microcontroller. baru Belum. codingnya aja sih. Oh, baru ngasih link. Oke. Baru ngejelasin programnya Jadi aja. programnya aja ya. Oke. Jadi di microcontroller ini di Proteus ini kita tetap membutuhkan program microcontrollernya. Katakanlah ini nanti sebenarnya saya ingin mau mendemokan menggerakkan lampu dari kiri ke kanan sebenarnya kayak gitu. Nah, kalau kita mau membuat uh, mensimulasikan sebuah program, maka kita butuh programnya. Nanti kalau misalnya di microcontroller ini kita klik 2 kali ya, double klik. Nah, nanti keluar, nah di sini ada program filenya yaitu program 1 hex. Kode hex ini kode hexa ya. Jadi program 1 hexa. Kode hexa. Nah, di program 1 hexa ini teman-teman bisa ini sebenarnya hasil dari compiling program microcontroller dalam bahasa C yang Pak Franky udah pernah ngajarin ya. Jadi itu kalau misalnya di compile nanti muncul file hexa. Nah, file hexa itulah yang digunakan di microcontroller ini. Jadi pada saat kita kemudian mensimulasikan microcontroller, ini contoh simulasinya ya. Ini saya running. Oke, kemudian kalian ngelihat ada LED yang bergerak. Itu saya setting selama 1 detik, walaupun pasti kalau kita lihat nggak 1 detik pas ya, karena itu tergantung dari ke prosesor laptop kita masing-masing gitu. Karena itu kan 1 detiknya versi microcontroller yang akan dikalikan lagi dengan kecepatan prosesor laptop. Nah, misalnya dalam aplikasi seperti ini, ya, misalnya dalam aplikasi seperti ini kita misalnya akan simulasikan sebuah gerakan LED yang simple aja, dan itu tergantung dari uh, microcontroller program microcontroller yang ada di ini di laptop yang udah kita tulis ya, yang udah kita tulis. Berarti teman-teman belum install juga ya kalau CodeVision? Kalau CodeVision belum, Mbak. Oke. Oke. Nah, ini pengenalan sedikit tentang Proteus. Sekarang saya ke CodeVision AVR. Saya coba ganti presentasi. Oke. Sebentar.
Ini saya buka CodeVision AVR. Ini kayaknya saya buat entire screen aja deh. Oke, terlihat ya CodeVision? Kelihatan ya? Ya, Pak. Oke. Nah, di sini ada program yang mungkin Pak Franky sudah pernah nampilin ya, yaitu program CodeVision AVR, di mana di dalamnya disinilah kita membuat WhatsApp-nya saya matiin dulu deh. Oke. Nah, di sini mungkin kita akan bisa membuat program microcontroller yang ada gitu. Jadi di sini kita buat di CodeVision, dan sekedar informasi bahwa microcontroller baik AVR maupun ARM sebenarnya mereka dikembangkan untuk dedicated bahasa C. Jadi walaupun mereka bisa dikembangkan dengan atau diprogram dengan bahasa assembly ya, bahasa mesin. Saya nggak tahu, pernah nggak Pak Franky menjelaskan sedikit tentang bahasa assembly? Jadi bahasa mesin ya, bahasa yang sangat mesin banget. Nah, tapi untuk AVR dan ARM dua-duanya dikembangkan dengan bahasa C, bahkan terkadang bahasanya itu mirip ya antara microcontroller ARM dengan microcontroller AVR. Makanya kenapa kok saya stick in di AVR, karena kalau kalian bisa AVR pasti belajar microcontroller ARM itu akan cepat, karena prinsipnya sama, cuma dia register yang kalau AVR 8 bit dia bisa sampai 32 bit gitu, kemudian dia lebih cepat gitu aja. Nah, ini adalah salah satu contoh program, nanti kita akan coba ya, untuk membuat programnya. Oke, saya balik dulu ke ini ya, ke Proteus. Jadi bagaimana sih kemudian kita membuat program simulasi itu di Proteus, atau kemudian membuat sebuah rangkaian elektronik yang melibatkan microcontroller di Proteus. Oke, ini sekedar contoh bagaimana saya membuat ini ya, sekedar contoh bagaimana saya membuat rangkaian yang ada microcontrollernya. Jadi rangkaian yang kemudian ada microcontroller itu di Proteus. Oke, saya mulai dulu dari, saya sih sebenarnya berharap teman-teman itu sudah punya, atau mungkin paling nggak udah dikenalkan lah dengan Proteus, tapi saya kemarin juga lupa ngecek ya. Jadi lupa ngecek. Kita coba langsung aja, nanti kalau misalnya kan udah direkam ya, teman-teman nanti bisa share rekaman dan oke, bisa nge-share rekaman dan bisa lihat dari rekamannya. Ini saya buat dulu satu ya, saya mulai satu project baru. Oke. Nah, teman-teman di sini kita harus membuat sebuah project ya. Di sini ada new project, katakanlah saya buat project baru namanya pertemuan 8. Oke. Dan pertemuan 8 ini mau ditaruh di mana? Di path yang mana ya, atau kemudian di arah yang mana. Jadi di sini saya browse, kemudian saya misalnya taruhnya di bahan kuliah embedded system ya. Ini versi saya. Saya buatkan folder baru aja. Katakanlah misalnya ini pertemuan ke-8, saya tambahin kelas misalnya. Oke. Nah, kemudian ini foldernya sudah saya select. Lalu saya next. Ini langsung di next aja. Kita nggak ngasih tambahan apapun. Nah, teman-teman langsung muncul yang namanya blank ya, blank sheet dari Proteus. Oke. Jadi blank sheet dari Proteusnya muncul. Ini di sini. Nah, uniknya kalau Anda main-main pakai Proteus, teman-teman usahakan pakai mouse. Kenapa? Karena dia agak-agak susah gitu ya. Jadi agak-agak susah untuk dikendalikan, karena ini misalnya saya zoomingnya pakai scroll.
Nah, terus kemudian teman-teman mau geser, gesernya tuh nggak bisa di sini. Gesernya tuh harus di sini nih. Nih, ya. Gesernya harus di sini. Jadi kadang kalau misalnya saya males geser-geser, saya sering saya zoom in, saya zoom out, saya zoom in, zoom out gitu, hanya untuk berpindah posisi gitu ya. Jadi saya sarankan teman-teman kalau mau bikin rangkaian di Proteus pakai mouse. Nah sekarang gimana kita nyari device-nya? Paling enggak, yang paling penting dari Proteus ini ada dua. Yang pertama adalah di bagian ini. Ini adalah komponen mode. Ya, kita sekarang posisinya ada di komponen mode. Dan yang kedua ada di terminal mode. Ini nanti yang isinya VCC, ground, dan segala macam. Oke, sekarang kita gimana cara kita untuk nyari microcontroller? Ya, kita ketik aja P. Nah, di sini macem-macem ya. Di sini ada Arduino, ada berbagai macam jenis, dan di sini ada microprocessor IC. Oke. Nah, di sini ada microprocessor IC, dan di sini ada semua jenis microcontroller. Yang kita pakai di sini adalah AVR2. Ya, AVR2. Kalau kita geser, nah ini ada 328P ya, microcontrollernya Arduino, dia juga punya simulatornya. Dan yang kita pakai itu adalah ATmega 32 ini. Ini microcontroller ATmega 32. Sebenarnya ATmega 32, ATmega 16, ada yang masuk lagi? Oke. Balik. Sebenarnya ATmega 32, ATmega 16, dan juga ATmega yang mungkin Pak Franky sering pakai ini ya, ATmega 8535 ya, microcontroller legendarisnya AVR. Itu mereka punya bentuk yang sama sebenarnya. Ya, bentuknya sama. Cuma yang menjadi perbedaan kalau di sini adalah pertama flash memorinya lebih banyak. Kemudian RAM-nya ya. Di sini kalau dilihat RAM-nya ya sekitar 2 mega kalau nggak salah RAM-nya itu. Ya, sekitar 2 megabit RAM, SRAM. Dan kemudian dia ada 1 kilobyte EPROM, kemudian ADC, kemudian analog komparator, DLL. Tapi dia belum punya DAC. Nah, teman-teman kalau misalnya penasaran dengan microcontroller ARM dan teman-teman pengen belajar, di sini juga ada simulator seri ARM ya. Nah nih, simulator seri ARM. Bagi teman-teman yang kenal, misalnya katakanlah misalnya udah kenal mikro ARM, nah teman-teman bisa sorry ke atas ya, bisa cek di sini ya seri-seri ARM based microcontroller. Jadi di sini banyak sekali simulator untuk microcontroller ARM yang bisa kita gunakan gitu ya, atau kita simulasikan. Nah tapi di sini saya pakai dulu yang sudah benar-benar teruji ya. Di sini juga ada microcontroller jenis ARM, di sini ARM Cortex M3 yang dipakai. ARM Cortex M3 itu yang ada di Arduino Diu. Ya, yang ada di Arduino Diu, tapi karena teman-teman udah diajarin AVR, saya stick aja di AVR. Ya. Jadi saya tetap aja di AVR gitu. Nah, ini kemudian kalau sudah ditandain, di OK, muncul di sini. Ya, muncul di sini nih. ATmega. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pasang di rangkaiannya teman-teman, ini diklik, udah ke klik otomatis ya. Langsung diklik lagi, klik. Nah, ini muncul. Katakanlah saya taruh di agak ke kanan lah. Ini di sini. Oke, saya zoom in. Nah, inilah microcontroller ATmega 32. Enaknya teman-teman tidak perlu lagi mengasih VCC dan ground, karena ini asumsinya VCC dan groundnya sudah kepasang gitu. Yang teman-teman butuhkan adalah kalau teman-teman pengen menggunakan kristal atau kemudian frekuensi kecepatan pengolahan yang agak tinggi, teman-teman harus menambahkan kristal di sini ya. Dan juga bagusnya sih teman-teman juga nambahin reset ya, tombol reset di sini. Kalau teman-teman nggak mau pakai kristal dari luar, sebenarnya microcontroller ini menyediakan internal frekuensi. Cuma masalahnya kalau nggak salah itu dia
cuma paling gede itu 12 MHz ya. Sorry, ini eksternal semua. Internal, sorry, yang internal cuma sampai 8 MHz. Kalau teman-teman maunya pakai yang eksternal, ya, teman-teman harus masukin kode yang eksternal ini, lalu kalian bikin rangkaiannya sendiri. Oke, misalnya karena microcontroller ATmega 32, ATmega 8535 dan ATmega 16 itu bisa dimaksimalkan sampai 16 MHz, maka saya ambil kristal yang umum atau frekuensi yang umum menggunakan komponen kristal, yaitu 12 MHz. Jadi saya tinggal ke sini, kemudian saya cari kristal. Oke. Nah, ini saya pakai yang ini ya, saya pakai kristal. Di sini ada library, ini maksudnya mereknya ya. Jadi apakah pakai buatan analog device atau pakai buatan PICX? Saya pakai yang PICX aja, yaitu saya oke. Nah, muncul di sini. Saya pasang, saya klik, saya pasang kristalnya di sini. Oke. Saya bisa rotate ya, biar lebih rapi nantinya. Nah, jadi kayak gini. Saya rotate. Nah, di sini kristalnya bisa kita ubah jadi 12 MHz. Oke, jadi 12 MHz. Artinya apa? Artinya bahwa sumber clock-nya si microcontroller ini itu adalah 12 MHz. Bagi teman-teman yang bingung sumber clock itu apa sih sebenarnya, makin tinggi sumber clock, maka kecepatan komputasi dari sebuah komputer itu makin tinggi. Kalau teman-teman itu beli laptop gitu ya, teman-teman pasti ngelihat, oh laptopnya apa, prosesornya gitu. Oh, prosesornya Core i7. Core i7, biasanya ada serinya, generasi berapa? Sekarang Core i7 udah generasi 10 ya, yang laptop-laptop baru, itu sudah generasi 10. Nah, terus kemudian nanti ada sekian gigahertz gitu. Misalnya katakanlah, oh Core i7 generasi 10, serinya 10 bla 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 gitu ya biasanya. Kemudian nanti ada L2 cache, misalnya 3,2 GHz misalnya. Oh, berarti dia itu 3,2 GHz. Apa sih artinya 3,2 GHz? Teman-teman ingat nggak dulu waktu praktikum LDIC? Waktu praktikum LDIC shift register. Waktu praktikum LDIC shift register itu kan ada sumber clock ya. Jadi kalau misalnya kita masukin sebuah kalau misalnya kita masukin clock ya, sekali cetek gitu ya, ke atas ke bawah, itu kan shift registernya geser. Makin teman-teman cepat ngasih clock, jadi misalnya makanya biasanya kalau switch di lab elektronika gitu itu kan banyak yang jebol tuh. Kenapa? Karena mahasiswanya cepet banget ngasih clocknya ke atas ke bawah ya, tak 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 kayak gitu kan, ke atas ke bawah ke atas ke bawah. Maka pergeserannya itu akan makin cepat. Nah, sebenarnya apakah kalau di contoh kita ini kristal atau kemudian di prosesor teman-teman itu ada L2 cache ya, ada kecepatan prosesornya sekian gigahertz. Itu adalah kecepatan dia melakukan clock. Artinya kalau sebuah perintah dalam dunia komputasi itu membutuhkan 4 kali clock, 4 kali pergeseran shift register, 4 kali clock, maka kalau clocknya itu lebih tinggi frekuensinya, pasti dia akan memproses lebih cepat. Katakanlah misalnya baca ADC, baca ADC itu butuh 10 clock. Kalau saya kasih kristalnya misalnya kayak tadi cuma 4 MHz, dibandingkan yang sekarang saya kasih 12 MHz, pasti yang 12 MHz itu lebih cepat dibandingkan yang cuma 4 MHz. Nah, itu yang membedakan ya. Itu yang membedakan antara kecepatan-kecepatan clock ya. Nah, di microcontroller ATmega 32, Anda bisa pakai clock internal yang maksimal 8 mega atau sumber clock internal, sementara saya di sini pakai sumber clock eksternal. Ya, karena pada umumnya microcontroller kalau kita lihat sistem minimumnya, pasti Pak Franky udah jelasin ya soal sysmin. Nah, di sistem minimum itu ada sumbernya kristal. Nah, di kristal itu biasanya yang dipakai 11 mega ke atas ya. Sedangkan microcontroller ATmega 32 sendiri ya, untuk AVR family itu dia bisa di clock sampai
maksimal 16 MHz ya. 16 MHz. Ya pasti sangat jauh dengan komputer kita yang ordenya udah 3 sampai 4 GHz ya. Oke, itu penjelasannya. Nah, ini kita kasih sumber kristal. Mungkin agak saya turunkan dikit. Saya taruh di sini. Oke. Cara menghubungkan antara dua komponen tuh diklik arahkan kursornya ke sini nih, baru saya klik. Lalu saya arahkan sampai ke ujung. Oke. Ini juga. Nah, kalau kemudian teman-teman mau agak rapi silahkan Nah, ini kan jadi kurang rapi nih. Ini bisa saya giniin. Sampai sini saya klik, baru saya belokkan. Nah, itu saya suruh belok ya jalurnya. Nah, teman-teman sudah dijelaskan juga soal sistem minimum ya? Sistem minimum microcontroller udah dijelasin? Kemarin saya ingat saya sudah, Pak. Udah ya, sudah ya. Nah, kalau di sistem minimum, di situ kan ada sistem minimum itu kan definisinya adalah rangkaian minimum sebuah microcontroller untuk bekerja. Maksudnya untuk bekerja itu adalah dia bisa nyala, dia bisa memproses, dan dia bisa diupload program. Itu definisi sistem minimum. Nah, kalau di sini di Proteus yang sudah inherit ada di dalam microcontroller itu sistem uploadingnya itu pasti udah ada. Kita nguploadnya kan pakai secara software ya, langsung masukin heksanya. Yang kedua adalah sistem power supply-nya ya, VCC dan ground. Nah, sekarang untuk yang sistem untuk komputasinya, di sini kita memang harus, kalau misalnya kita mau seperti yang microcontroller beneran, kita harus nambahin sendiri. Nah, kalau teman-teman ingat di rangkaiannya sistem minimum, si kristal ini dia tetap butuh sumber VCC ya, sumber tegangan, di mana dia harus dijaga dengan dengan 2 buah kapasitor. Jadi di sini saya tambahin lagi kapasitor 22 picofarad. Kalian bisa pakai 22, bisa pakai 33 sih, terserah. Yang penting ordenya orde pico gitu ya. Nah, ini saya bisa klik lagi di sini, kemudian Anda langsung aja 22 PF, P kecil, F besar. Nah, itu langsung muncul pilihan-pilihannya ya. Biasanya saya langsung pakai pilihan yang paling atas saja, ya yang ini. Oke, kita oke gitu. Nah, ini udah ada ya yang 22 picofarad. Di sini saya pasang yang pertama di sini, yang kedua di situ. Kita hubungkan. Kenapa kemudian yang ditambahkan dengan C? Karena saya kan mau bikin osilasi ya. Karena saya mau bikin osilasi itu kan saya harus seperti kayak ngasih isi kuras gitu ya. Sistemnya itu kan kayak sistem isi kuras. Jadi begitu rangkaiannya masuk itu tidak langsung masuk ke kristal, tapi harus ngisi kapasitor dulu supaya ada semacam transient time-nya, ada waktu tundanya sedikit gitu ya, supaya kemudian supaya tidak merusak kristalnya. Kerja kristalnya nggak langsung tiba-tiba begitu dinyalain langsung dapat tegangan dari VCC gitu. Nah, ini saya kasih kapasitor di sini. Nah, kemudian selain kapasitor, saya juga pengen nambahin reset juga. Maksudnya reset itu kalau laptop kita kan bisa kita matiin ya. Kalau misalnya kita pengen restart gitu ya, pengen kita restart kan tinggal buka Windows restart. Nah, ini buat nge-restart si microcontroller. Jadi di bagian reset ini pengen saya hubungin dengan VCC, tapi kemudian itu saya kasih push button. Oke. Gimana caranya? Ini saya selesaikan dulu. Ini saya tambahin ground ya. Saya tambahin ground. Groundnya ada di sini. Oke. Katakanlah groundnya saya taruh agak bawah. Ya. Lalu ini saya hubungkan dengan ground. Ini saya hubungkan dengan ground. Ini sudah selesai sebenarnya rangkaian ininya. Rangkaian clock-nya ya. Tapi ini saya tambahkan juga
untuk melakukan riset, untuk ngeriset si microcontroller ini. Oke, oke. Nah, di sini saya tambahkan satu input, sorry, power aja, satu power. Ini maksudnya VCC. VCC saya taruh di sini VCC-nya. Saya turunin dikit. Oke. Nah, kemudian saya hubungkan dengan rangkaian dengan risetnya ya. Jadi saya hubungkan dengan riset. Di sini saya tambahkan satu lagi, balik lagi komponen, satu lagi kapasitor. Tapi kapasitornya saya kasih 100 nano aja, NF, 100 nanofarad. Nah, di sini banyak ya pilihan, saya pakai pilihan yang paling atas. Saya taruh di sini, saya rotate. Oke. Saya taruh di sini aja, atau agak ke atas sedikit lah. Nah, dan sebuah push button. Kalau push button, kita cari gini aja, push. Ada nggak? Nah, nih, SPST push button. 2 kali klik. Ini juga saya rotate biar rapi. Saya taruh sejajar dengan kapasitor. Oke. Nah, kemudian ini saya hubungkan ke sana. Ini saya hubungkan dengan ground. Agak kurang rapi ya. Kalau misalnya kabelnya kurang rapi, Anda bisa gini nih. Ini taruh, klik kanan. Habis klik kanan, ini klik kanan. Kemudian Anda bisa geser. Nah, geser si wire-nya. Nah, biar rapi kayak gitu. Oh, ini tapi butuh hubungan ya. Ininya berarti di begini aja deh. Ini saya drag. Oke, udah nggak bisa. Bentar, ini saya putus dulu lah. Delete wire. Delete wire. Ini saya ke atasin dulu. Bentar. Ini aja dah. Nah, ini saya ke atasin. Oke. Saya udah cukup lah. Ini kemudian dari titik ini saya sambungkan ke sana. Oke. Kemudian ini saya sambungkan ke sana. Oke. Nah, ini sistemnya mau untuk saya buat riset. Jadi ini saya hubungkan sejajar dengan riset. Ini saya hubungkan dengan ini. Baru ini saya tarik ke sana. Nah, ini maksudnya nanti kalau misalnya microcontrollernya itu jalan, saya klik begini. Nah, dia nanti kayak ngeriset, ngulang lagi dari awal. Oke. Secara umum sistem minimumnya udah selesai. Jadi teman-teman sebenarnya sudah bisa bekerja dengan microcontroller ya di sini. Ini sudah teman-teman udah bisa bermain-main mensimulasikan microcontroller. Nah, sekarang karena saya ingin mensimulasikan dia dengan gerakan LED, maka saya harus bikin rangkaian untuk gerakan LED-nya ya, untuk LED-nya sendiri. LED bisa didapatkan di kalian tinggal klik aja LED gitu. Oh. Bentar. Ini saya delete dulu karena pilihannya rada banyak ya. Balik lagi LED. LED. Nah, di sini macam-macam LED-nya, tapi yang saya pakai, yang barusan saya pakai itu adalah yang LED blue library-nya aktif, artinya yang kayak LED beneran yang bisa nyala ya, warnanya biru. Oke, saya pilih ini. Kalian ini sesuai selera sih, mau red juga nggak apa-apa, mau yellow juga nggak apa-apa. Sebagian ada yang senang yellow karena kelihatan terang gitu ya, atau kita pakai yellow juga nggak apa-apa. Oke.
Saya pakai yellow dan kemudian di rangkaian ini saya akan pakai teknik nggak pakai pull down ya, nggak pakai teknik pull up. Atau kemudian bisa kita ini kan dengan teknik pull, terserah sih bisa pakai pull up, pull down, tapi untuk rangkaian ini saya buat untuk teknik pull down. Pull down itu artinya LED itu nyala sesuai dengan logikanya si pin. Jadi dia kalau satu itu nyala, kalau nol itu mati. Dengan catatan dia akan mengambil arus dari microcontrollernya. Kalau pull up, dia nol, kalau misalnya pinnya itu logika satu, maka LED-nya akan mati. Kalau dia logika nol, LED-nya akan nyala. Kenapa? Karena pakai teknik pull up. Artinya microcontroller itu menerima arus, ya. Dan sumber arusnya adalah sumber VCC gitu. Nanti saya contohin deh apa bedanya, kita coba yang ini dulu ya, pelajari yang ini dulu. Ini saya pasang di sini aja. Oke, agak sini lah. Nah, ini bisa kita geser, kita bisa rotate begini karena kita mau pakai pull down ya. Ini kemudian bisa saya oke. Ini bisa saya copy. Saya taruhnya gini. Oke. Katakanlah sebanyak 8 ya. Kalau udah 8, ini saya copy lagi. Copy blok lagi sebanyak 4 ini. Blok copy. Oke. Nah, ini ada berapa? Ada 8 LED yang nanti kita hubungkan dengan port C dari microcontroller. Berarti di sini ada ini dihubungkan ke sana. Oke. Ini kemudian dihubungkan ke sana. Ini saya hubungkan ke sana. Oh, sorry. Ini belum ada ini ya, belum ada, sorry. Hapus dulu. Belum ada R-nya. Harusnya ada R-nya dulu. Karena supaya LED-nya nggak langsung menerima arus yang cukup besar, kita kasih R. R-nya kecil aja, nggak usah besar-besar. Di sini mau saya kasih cuma 220 ohm. Ini langsung aja ketik 220, itu langsung keluar baik kapasitor maupun resistor. Nah, kalau yang di bawah ini yang apa yang resistor ya. Kita cari sorry. Resistor. Nah, nih. Kita cari yang 220. Jangan 220 Kak, 220 ohm aja. Misalnya yang ini ya. Oke. Saya oke, muncul di sini. Nah, ini saya gandeng dengan ini. R. Ini R lagi. Ini R lagi. Sampai 4. Move ke sini. Oke. Dah. Dah. Nah, ini baru saya hubungkan. Berarti hubungkannya gini aja. Oke. Ini harus rada sabar yang ngubungin 88-nya soalnya. Oke. Kurang rapi.
Oke. Nah, ini kemudian dihubungkan aja. Oh. Sebentar, ini kok jadi note ya? Saya delete wire dulu. Oh, emang langsung jadi note. Oke. Nah, kemudian yang terakhir kita panggil lagi ground. Groundnya di sini. Oke. Ini saya tempatkan ke sebelah sana. Kemudian gerak terus. Ya, ditaruh dihubungkan ke wire yang ada. Malas ngebenerin, jadi hapus saja tadi. Oke. Nah, teman-teman sudah jadi ya rangkaiannya. Jadi kita sudah punya ya, kita sudah punya sebuah rangkaian di mana microcontroller ini di-clock dengan frekuensi 12 MHz dan kemudian untuk menjalankan program di mana ada alat yang bergeser ya, nanti ada program alat bergeser. Nah, sekarang kita langsung ke microcontrollernya. Oke. Untuk memudahkan kita akan bikin ini baru aja ya, bikin program baru. Di sini kita akan buat project yang baru ya, new project. Oke. Create a new project, yes. Kemudian kita maunya AT90, AT Tini atau AT Mega. Oke. Tunggu prosesnya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, saya nggak tahu kemarin Pak Franky langsung ke program atau sempat menjelaskan soal CodeVision, di mana CodeVision, terutama seri-seri CodeVision terbaru ya, seri 3, itu kita harus membuat template memprogram. Walaupun nanti template programming kita itu harus agak hati-hati kita ini kan ya, kita harus hati-hati memakainya atau menggunakannya, karena di template tersebut kadang kita tuh kadang nggak butuh gitu loh ya. Ya kadang kita tuh masih nggak butuh nggak butuh nggak nanti dia akan mengeluarkan atau men-setting sesuatu yang tidak kita butuhkan atau belum kita butuhkan. Jadi nanti perhatikan pada saat saya menghapus ya. Jadi ada bagian-bagian yang saya hapus karena nanti akan membuat program kita tuh menjadi terlalu besar padahal sebenarnya isinya cuma kosong gitu. Nah, di sini kita harus menggunakan code wizard namanya ya. Kita di sini harus menggunakan sebuah code wizard di mana di code wizard ini kita melakukan setting input dan output dalam microcontroller. Contoh di sini chip saya adalah microcontroller ATmega 32. Kalau bagi teman-teman yang pertama kali pakai, mungkin settingannya di sini nggak ATmega 32 ya, ATmega 8 atau 8535. Nah, karena saya di sini makainya ATmega 32, maka kemudian chipnya ATmega 32. Atau kalau kemudian kita butuh microcontroller yang lain, ya. Nah, ini bisa dipilih, tapi saya milihnya yang ATmega 32. Oke. Nah, kemudian clock kita, karena tadi sumber clock kita itu adalah 12 MHz, maka teman-teman pasang aja di sini 12 MHz di atas dan ke bawah kan. Misalnya saya ke bawah kan ini bisa jadi 11,9 dan segala macam, tapi langsung aja kalau misalnya malas di sini langsung 12 gitu. Ya, 12 MHz. Oke. Ya, jadi ininya adalah 12 MHz. Nah, setting yang kedua adalah kita harus men-setting port. Teman-teman ingat nggak kalau di memprogram microcontroller AVR kita harus men-setting
outputnya, kita mau dia jadi output apa mau dia jadi input gitu ya. Maka kemudian di sini ada port. Nah, kita cukup sebenarnya men-setting port yang kita pakai. Kebetulan port yang kita pakai itu adalah port C, sesuai dengan gambar. Ya, gambar di sini ini kan port C, ya. Di mana di Proteus ini kan saya pakai port C. Maka kemudian port C ini kita setting. Kita settingnya karena ini defaultnya adalah input, maka kita settingnya adalah sebagai output. Ya. Oke. Nah, kemudian sebenarnya karena aplikasi kita cuma ini, jadi saya nggak perlu kemudian setting timer counter, setting interrupt, setting user, setting komparator, setting serial, I2C atau numeric LCD gitu ya. Kita nggak perlu nyeting seperti itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman ke setting juga, ya itu sebenarnya nggak ini ya nggak hal yang nggak perlu gitu loh ya. Jadi itu sebenarnya hal-hal yang nggak perlu. Nah kalau sudah itu nanti kita save dulu ya. Teman-teman harus save project dulu. Katakanlah ini ada di pertemuan ke-8 kelas ya. Nah katakanlah ini programnya saya buat namanya pertemuan ke-8. Pertemuan 8. Oke. Atau pertemuan 8 kelas gitu ya. Agak panjang nggak apa-apa deh. Saya save. Nah, nanti ada beberapa file yang harus di-save sama dia. Diikutin aja. Oke. Ini udah ke-save. Oh, sorry. Saya juga minta generate program ya. Jadi, ini harus generate program save and exit. Kalau tadi saya cuma nge-save project-nya doang. Jadi, harusnya atau kemudian di sini bisa teman-teman langsung generate program. Clicking chip internal. Nah, ini ya yang nanti akan ke setting semua gitu, yang saya bilang akan ke setting semua. Lalu kemudian saya save lagi untuk programnya, atau supaya kita ulang enakan pakai ini sih, generate program save and exit. Jadi saya masih pakai pertemuan 8 kelas save. Nah, nanti harus save project lagi pertemuan 8 kelas. Oke, udah. Kemudian nanti sudah, ini dia sedang mengenerate program. Nah, muncul di sini. Ya, muncul di sini. Nah, ini yang saya kasih tahu ke teman-teman. Kalau kita tadi pakai Code Wizard, dan seri yang saya pakai, CodeVision yang saya pakai, seri 3.12 itu harus pakai Code Wizard. Dan yang bisa dilihat di sini, semuanya deklarasikan gitu ya. Padahal misalnya kita cuma butuh port C, tapi port A sama port B ini semuanya declare sama dia. Nih port DDR-A, port A, DDR-B, port B semuanya declare. Saran saya, yang kita nggak butuh hapus aja. Jadi ini saya sukanya langsung saya hapus. Udah gini, saya hapus. Karena saya nggak butuh port D, saya nggak ada urusan ya sama port D, maka port D-nya saya hapus. Oke. Kita belum belajar timer counter ya. Kalau di sini timer counter kan akan ke setting semua ya, baik timer 0, timer 1 dan segala macam, maka timer 1 dan timer 2, maka kemudian di sini untuk timer saya hapus. Karena apa? Karena percuma kalau misalnya ini saya program sama saya compile, dia kan sebenarnya tidak disetting gitu. Jadi daripada program kita malah banyak sampahnya, mending nggak usah kita pakai. Kemudian saya timer untuk ADC materi kita belum sampai ke ADC, maka ini saya hilangin aja semua. Nah, jadi praktis sebenarnya yang saya jelaskan atau yang saya pakai di sini adalah program DDRC ya. Jadi program DDRC di mana DDRC
di sini digunakan untuk membuat output. Port C itu adalah sebagai output. Oke, kita coba fokus ya di pemrograman. Oh ya, teman-teman untuk teknik dasar memprogram bahasa C udah ya untuk microcontroller. Jadi operasinya apa? Ada operasi bitwise, ada operasi segala macam. Udah? Mungkin bisa diulang lagi aja, Pak. Aduh, diulang lagi. Jadi panjang ya. Kalau di Oke, review oke. sih. Kalau paling teman-teman ngodingnya Arduino aja sih, kalau ke FVR belum. Oh, sebelumnya diajarinnya Arduino ya? Bukan diajarin sih Pak, sebenarnya pada belajar sendiri gitu. Beberapa. Oh gitu. Oh, belajar sendiri. Oh, Ya, kalau oke. operasi kayak bitwise tadi kayaknya mending di review lagi deh Pak. Oh gitu. Oke. Tapi dasar bahasa sih untuk microcontroller udah ya? Iya, kalau Ya. bahasa iya, Pak. Oh, kalau dasar bahasa C-nya udah ya, oke. Teman-teman, oke, saya sih punya banyak file, sorry, bukan ini. Banyak file modul-modul belajar microcontroller AVR. Nanti pelan-pelan saya jadiin satu, saya share semua lah. Ini file-file saya yang di repository. Mungkin saya akan pakai yang agak lengkap itu yang mana ya? Bentar. Bukan ini. Ini yang punyanya. Iya. Ini yang port delay. Ini kalau nggak salah yang punyanya. Oke, ini materi pelatihan nih, materi pelatihan anak fisika Undip. Oke, operasi. Jadi sebenarnya kita banyak ya untuk teknik-teknik dalam memprogram microcontroller. Salah satunya adalah kadang-kadang kan kita kalau mau geser LED itu biasanya pakai port C sama dengan bla 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 delay, port C sama dengan bla 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 delay gitu ya. Jadi kan kita selalu pakai delay gitu. Nah, ada sih operasi bukan bitwise, operasi pergeseran ya. Jadi dia ada operasi pergeseran. Jadi gimana kemudian kita LED itu kemudian kita geser gitu ya. LED-nya misalnya kita geser. Misalnya ini geser ke kiri atau geser ke kanan. Katakanlah saya misalnya pakai program yang ini nih. Ini geser ke kiri, maka kemudian saya bisa tambahkan program di sini ya. Program di sini saya bisa tambahkan sebuah program. Misalnya kita masih programnya adalah untuk menggeser LED itu ke arah kiri. Jadi misalnya operasi menggeser bit-bit ke arah kiri dari bit 0 pindah ke bit 1 ke bit 2 seterusnya sampai ke bit 7 ya, di mana pakai operasi bit geser kiri. Oke, sambil belajar lah ya. Ini nanti sambil belajar kita ketik dulu programnya. Dia di sini pakai ATmega 8535, kalau kita di sini pakai ATmega 32. Jadi beda ini ya. Beda. Sebentar nih kayaknya bisa saya gedein nggak ya? Reference-nya nggak ada. Terus, oh bukan, ini mah configure. View, template. Oke. Gini aja deh. Kelihatan kan ya sementara. Iya, Ya, di Pak. sini kan include Mega 32H. Nah, library-nya kita tambahin dulu karena saya mau pakai perintah delay MS. Perintah delay MS itu adanya di library include delay. Jadi ada di library delay. Kalau misalnya ini ada di library delay.h ya. Delay.h. Nah, kemudian di sini saya
Oh, sorry, jangan pakai yang ini. Kalau ini cuma gesernya sekali. Pakai yang sudah ada struktur while. Biar apa? Biar nggak. Nah, ini nih. Oke, pemrograman flip-flop, LED berjalan. Sorry, nih pakai ini. Pakai LED berjalan aja. Misalnya LED berjalan ke, saya pakai LED berjalan ke kanan. Di sini pakai delay. Nah, kemudian di sini ada karakter ya. Jadi karakter yang pertama kali di ini kan adalah ada volatile unsigned char A. A di sini adalah variabel dengan kode 0x01. Ini artinya 0x ini kode heksa. Jadi heksanya adalah 0x01. Berarti kalau saya baca dari significant bit ya dari kanan, 1 0 0 0 0 0 0 0. Keadaan awalnya dia. Jadi keadaan awalnya dia adalah 1 0 0 0 0 0 0 0. Maka saya tambahin di sini volatile unsigned char. Oke, saya declare your local variable at here. Volatile unsigned char. Ini sebenarnya apa sih? Ini sebenarnya tipe data char ya, tipe data karakter sebenarnya. Jadi sorry, A ini adalah sebuah data, sebuah variabel dengan tipe datanya karakter. Tapi memang ditambahin volatile unsigned, artinya nilai A ini bisa negatif, bisa positif. Sebenarnya rada-rada berlebihan juga sih, tapi saya ikut yang ada di modul gitu ya. Jadi di sini ada volatile unsigned char A. Saya kasih nilai awal 0x01 titik koma. Ingat dalam bahasa C titik koma nggak boleh hilang ya. Kalau titik komanya hilang ntar susah. Jadi A 0x01. Ini mungkin biar spasinya nggak usah dipakai deh biar memudahkan kita menunjukkan bahwa A adalah 0x01. Nah, di sini teman-teman sebenarnya bisa sih pakai perintah kayak gini ya, DDRC diganti 0xFF. Tapi ini kan sudah dibuatkan, artinya FF di situ kan 1-1. Di sini dari pin 0 sampai pin 7 semuanya sudah di setting 1 ya. Semuanya udah di setting 1 dan itu menandakan bahwa outputnya adalah ini ya. Jadi outputnya adalah 0 gitu. Nah, di sini ada keadaan awal port C. Jadi port C dianggap keadaan awalnya 0. Nggak apa-apa lah, di sini saya kasih 1 gitu. Oke, kalau di sini kan keadaan awal port C-nya adalah 1. Nah, sekarang kita masuk di program while tak berhingga ya, di while selalu benar, ya while 1, karena program microcontroller adalah selalu berturut-turutan atau selalu berulang. Dia baru dimatikan setelah power supply-nya kita matikan. Oke. Oke, di sini saya pakai kemudian mendefinisikan bahwa ada perintah. Jadi perintahnya itu begini. A kan tadinya 0x01 untuk keadaan awalnya. Ya, keadaan awalnya kan A sama dengan 0x01. Maka sekarang A yang baru adalah gitu. A yang baru A sama dengan di sini ada perintah seperti gini. Buka kurung, titik koma. Saya buka kurung lagi yang ada di dalam. Buka kurung, ya. Di sini adalah A lebih besar 2 kali 7 atau A kurang dari 2 kali 1. Artinya itu begini, kalau kemudian A ini nilai, jadi saya punya nilai A yaitu 0x01 atau 1 heksa. Ya. Sorry, 1 desimal. 1 desimal itu kan heksanya 0x01, bitnya 100 00000. Ini agak susah ya kalau nggak pakai papan tulis ya. Bentar. Saya ambilkan tablet dulu aja. Agak-agak susah kalau dibayangin. Oke.
minta waktu bentar, saya masang main tablet biar bisa ada papan tulis. Oke. Saya pakai Bambu aja yang dekat. Buka aplikasi papan tulisnya dulu. Tambahin aja. Oke. Jadi gini maksudnya. Ini kan tadi A itu kan dia dapat kode 0x01. 0x01 ini 0x itu artinya kalau dalam mikrokontrol bahasa C itu artinya heksa ya. Ini artinya bilangan heksa. Bilangan heksa. Yang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ABCDEF itu. Nah, kalau dia begini, artinya kalau dalam bentuk bit, dalam bentuk bit di CodeVision itu dia 0B artinya. Ini berarti 0B. Kalau X itu heksa. Dalam bentuk bit itu kan artinya dia adalah 1000 0000 ya. Ini kan 0 di sini 1. Nah, A ini juga kita bisa definisikan dalam bentuk desimal. Kalau desimalnya ini adalah 1. Ini desimal nih, ya, 1. Kalau kemudian desimalnya ini heksa, ini bit, ini desimal. Ya, ini desimal. Oke. Nah, kalau kemudian katakanlah angka yang lain ya, misalnya sama A sama dengan 2 dan ini adalah desimal, ya. Ini adalah desimal, maka heksanya A itu sama dengan 0x02. Nah, ini adalah bilangan heksanya. Oke. Berarti kalau bilangan bitnya A, 0B artinya bit, itu artinya 0100 0000. Oke. Ya, jadi itu adalah contoh dari jenis dari heksanya. Jadi keadaan awal A itu sama, saya cuma pengen nunjukin sebenarnya kalau saya nulis A 0x01 itu artinya dia sama dengan 1. Nah, kemudian di program ini ada perintah begini. Kalau A itu 7 gini ya. Jadi ada perintah A 7 gitu. Atau kemudian ada perintah lagi satunya adalah A 1. Ini artinya apa sih sebenarnya gitu ya. Ini maksudnya tuh begini. A ini kan awalnya ini ya. A ini kan awalnya gini, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kalau dia itu yang logika 1 bit adalah bit yang ke-1, ini ini adalah yang ke-1, maka tolong dia geser ke kiri. Maksudnya apa? Nanti dia nggak mengikuti logika digital lagi ya, tapi dia langsung, oh kalau dia geser kiri, artinya, ini artinya bitnya itu digeser ke kiri. A, ada tanda panah 1, itu tolong geser ke kiri. Jadi 1 bit. Jadi tolong misalnya dia geser ke kiri 1 bit. Jadi misalnya dia ada mulai di 1, berarti setelahnya adalah 01, 00, 0000. Nanti ada setelahnya lagi 001, 0, 00, 00, dan seterusnya. Tapi kalau kemudian yang 1 itu adalah bit ke-7, ini kan awalnya dari bit ke-1. Oh sorry, bit ke-1 itu ada di sini ya. Jadi dia tolong geser dari bit ke-1 gitu. Nah, kalau dia bitnya yang ini adalah bit ke-7, berarti kalau yang 1 bit ke-7 kan gini, 000, 0, 0001 gitu. Nah, tolong dia gesernya ke sebelah sana. Kalau ini kan gesernya ke sebelah situ ya. Ya, ke sebelah situ itu kan gesernya. Nah, kalau ini gesernya tolong ke sebelah sana. Jadi begitu dia udah sampai 1, nanti di selanjutnya gesernya kemana? Ke 01, 00, 00. Dan itu geser terus ya. Makanya perintahnya jadi gini, bahwa A yang sekarang adalah A7, atau kalau A itu
1. Jadi keadaan awal kan A-nya di sini ya. Jadi pertama geser ke sini, sudah sampai 7. Kalau sudah sampai 7, gesernya ke sana. Sampai dia berapa? Terus sampai dia akhirnya satunya di sini. 0, 0, 0, 0. Kalau sudah sampai sini, berarti gesernya ke sebelah sana lagi. Jadi gantian, ya. Naik turun gitu. Jadi yang pertama ke bawah, habis itu ke atas. Itulah yang diinginkan di program ini. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu ya programnya. Nah, jadi pergeseran itu ditandai oleh perintah ini, ya, perintah ini. Lanjut. Lalu kalau kemudian sudah satu kali bergeser, di sini kita lihat kalau sudah satu kali bergeser, itu tolong di delay. Karena perintahnya adalah delay millisecond, maka supaya dia bergeraknya 1 detik itu adalah 1000. Tapi perhatikan kalau di multisim itu 1 detiknya nggak tepat ya. Kalau kalian perhatikan tuh nanti 1 detiknya nggak tepat. Kenapa 1 detiknya nggak tepat? Itu karena ya dia 1 detik dikalikan kecepatan prosesor laptop kita gitu. Jadi pasti agak-agak lewat-lewat dikit lah. Namanya juga cuma simulasi ya, hanya sekedar melihat bahwa secara umum logika program kita benar sebelum kita implementasikan ke rangkaian yang sebenarnya. Oke, jadi ini saya tambahin perintah delay ms 1000, titik koma. Nah, baru kemudian sudah digeser, setelah digeser, di sini kita kirimkan ke port C. Port C sama dengan 0x, port C sama dengan A. Jadi hasil pergeserannya atau hasil pergerakannya. Titik koma. Oke. Nah, sekarang gimana cara mengcompile? Teman-teman, yang pertama yang harus dilakukan di save dulu. Oke, di save dulu. Baru kemudian di compile. Saya termasuk orang yang suka di compile baru di build. Di build kalau di compile itu artinya dikompilasi dulu, tapi file hexanya masih belum dikeluarin sama dia. Jadi ini saya compile. Saya cek dulu nggak ada error, ya. Karena kalau misalnya sudah ada error tuh susah gitu ya. Kita kalau misalnya udah langsung di build itu nanti kita nyarinya rada susah. Saya compile dulu, nggak ada error, oke, nggak ada error, baru saya build. Jadi build all project file, project kita cuma 1. Oke. Nah, kalau udah, sekarang gimana caranya untuk masukin ke microcontroller? Oke. Ini kan tadi saya taruh di pertemuan 8 ya. Ini misalnya kita save, katakanlah misalnya kita mau save project S lagi. Nah, ini sudah di dalam folder pertemuan ke-8 kelas, ya, sudah di sini. Oke. Udah. Saya cari di sini. Ini pertemuan ke-8 kelas ada di sini nih. Nah, karena udah di-compile, tadi kan udah macam-macam nih hasil compile-nya. Ini file bahasa C-nya, ini ada file project-nya, dan segala macam. Ya. Nah, dan file ini kita ada di sini. File Proteus kita ada di sini. Saya ke debug, saya kemudian ke execute, inilah file hexanya. Jadi file hexanya nyempil di sini. Nah, kalau udah masuk sini, saya sarankan untuk kita copy, keluarin dulu. Mau di-cut juga nggak apa-apa sih. Ya. Tapi misalnya takut hilang kan harus ngompel lagi. Nah, saya keluarin dulu ke sini. Supaya apa? Ada sedikit trik di Proteus supaya menghindari error, karena Proteus kita kan Proteus bajakan ya. Usahakan antara file Proteusnya sama file hexanya itu ada dalam satu folder. Ya, ada dalam satu level folder. Jadi biar dia nggak terlalu lama nyari gitu lah, nyari programnya tuh nggak terlalu lama gitu. Oke, karena di sini sudah ada file hexa, saya balik lagi ke Proteus, saya double klik. Nah, pertama saya harus setting dulu clock-nya. Clock-nya itu kan sumbernya dari luar ya, dan frekuensinya relatif tinggi. Jadi saya pasang ini deh, ya, external crystal high frekuensi. Kita harus kasih tahu berapa sih kecepatan frekuensinya. Oh, kecepatan frekuensinya adalah 12 MHz. Oke. Lalu programnya ada di mana? Buka. Nah, langsung ketemu file hexanya karena sudah satu folder. Ya, langsung open. Nah, sekarang kita oke. Kita oke. Baru kita runningnya di sini.
Oke. Nah, itu perhatikan. Gerak. Dia gerak ke kiri dulu, begitu dia sampai di bit ke-7, balik. Oh, dia langsung dari atas ya, sorry. Sebentar. Kok rada beda sama program saya. Ini berarti gesernya geser ke kiri semua ya. Sorry, sebentar. Beda sama program yang di awal. Oh, karena saya tambahin ini. Kalau ininya saya ulang, saya save, compile lagi. Oke. Kemudian saya running lagi. Oke. Ini extra-nya saya buang dulu. Sorry. X ya. Sudah 10 lewat lah. Ya, jam waktunya sudah sesuai. Saya buat lagi di sini. Ctrl V. Oke. Saya ulangi lagi bahwa yang saya pakai sekarang program yang baru. Double klik. File ini. Open. Oke. Kemudian running. Nah. Oh. Muter ya berarti ya. Berarti perintah ini perintah muter. Sebentar, saya cek dulu di operasi bitwise. Kalau di teori operasi pergeseran bit, operasi bitwise OR, pertukaran nibble byte, operasi geser. Benar, operasi geser kiri merupakan operasi bit. Oh, oke. Kayaknya ada yang salah nih. Berarti ini tadi saya pakai perintah geser. Oh, pergeseran ke kanan ya. Oh ya, kalau pergeseran ke kiri kebalik. Ini berarti kalau dia 1 itu gesernya ke kiri. Kalau kemudian dia 1 itu adalah gesernya ke kiri. Pada A itu sama dengan port 1. A itu sama dengan port A itu sama dengan sebentar A itu keadaan awal A dan kemudian atau setelah setelah 7 dia kembali lagi ke bit yang pertama. Berarti salah penjelasan saya ya. Sorry. Berarti perintah ini ini kan kita mengawalinya dari A X01. Mungkin lebih enaknya tadi programnya agak sedikit saya ubah lagi ya. Jadi A sama dengan 0x01. Ini sama artinya 1000 0000. Jadi udah ada ini. Kemudian ada perintah A yang baru itu adalah A. Bentar, gesernya yang benar. Oke, geser ke kanan atau kalau dia A-nya itu masih di sini, geser 1. Gini, jadi di sini artinya gitu ya. Jadi di sini artinya, kalau ini kan awalnya A. A itu awalnya digeser karena kita tadi gesernya geser kiri ya. Tadi kan, gesernya itu geser kanan.
berarti gesernya geser kanan. Berarti ini ke kanan. A berarti digeser ke kanan per 1 bit. Ya. Dia digeser ke kanan per 1 bit. Oh ya, harus jelasin register nih. 1, jadi geser ke kanan 1 bit. Ini geser ya. Nilai satunya kemudian dia kita geser. Ya, nilai satunya kemudian kita geser. Berarti kan dia geser. Setelah sampai ke sana, ya, setelah sampai ke sana, ini kan kemudian ini tolong geser kalau udah nggak bisa, ya. Ini kan kalau geser satu lagi kan nggak bisa nih. Ini kan sudah habis ya, cuma 8 bit portnya, 1 kali register. Maka kemudian di A geser kanan 7, berarti dia dikembalikan lagi ke keadaan awalnya, yaitu 0x01. Jadi dia digeser dulu ke kanan, sorry ini gesernya geser kanan ya, digeser dulu ke kanan. Pada saat dia sudah pas sampai yang paling ujung kanan, artinya kanan di sini ke yang most significant bit ya, di pin yang ke-7, misalnya ini udah 1000 sudah 1 di sini, maka dia geser ke tadi kan kalau geser ke kanannya kan kalau di kita arah ke kiri ya. Ini maksudnya geser ke sini, dia langsung geser balikin lagi ke 7 geser ke lawannya 7 kali. 1 2 3 4 5 6 7 gitu. Nah, pada saat dia kemudian sudah geser ke kanan 1 kali, ini kan berarti kembali lagi nih. Jadi 0x01. Jadi sudah balik lagi ke 0000 1 sudah kembali lagi ke sini. Nah, inilah yang kemudian membuat dia bisa gerak lagi di awal. Nah, cuma ada yang menarik di sini, kalau teman-teman lihat ya. Ini kan ini masih nunggu geser ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, gesernya dia nggak pas 1 detik. Oke, kalau saya reset, sebentar saya reset awal ya. Nggak mau reset ya. Nah, saya matiin dulu, saya nyalain lagi. Dia mulainya dari D2. D1-nya nggak sempat nyala. Kenapa? Karena di program 0x01 ini nggak sempat terimplementasikan di sini. Jadi yang dia implementasikan kan port C sama dengan A. Nah, yang data 0x01 di sini adalah yang dia 0x01 ini nggak sempat terimplementasi ya. Nggak sempat terimplementasi. Karena langsung yang dia implementasikan adalah port C sama dengan A. Nah, kemudian ini saya coba nih, ini saya aktifkan lagi. Di sini, ini kan keadaan awal ya. Ini kan keadaan awal. Di sini port C di pin ke-1 ini saya aktifkan. Artinya dia sama dengan 1. Ya, di sini nih. Artinya bisa katakan di sini port C sama dengan 0x01. Nah, kalau sudah seperti ini, bedanya adalah kita coba ya, kita compile program yang ini, oke. Kita running, oke. Nah, setelah kita ini kan kita coba matikan dulu, programnya kita ganti. Oke. Kalau tadi programnya itu adalah yang ini ya. Nah, ini kita ganti dulu. Kita delete. Atau nggak usah di delete ya. Ini programnya saya ganti aja namanya. Saya rename aja deh. Klik kanan, rename. Pertemuan 8 kelas, saya tambahin angka 1 misalnya. Lalu di debug-nya kita panggil lagi programnya yang ini. Yang pertemuan 8 kelas. Yang barusan kita ini ya. Saya naikin. Ctrl V. Oke. Nah, di sini yang kita masukin programnya ini, yang baru. Open. Kemudian, oke. Oke. Nah, sekarang kita running. Perhatikan, mulainya dari mana dia? Nah, mulainya dari D1. Karena yang diimplementasikan itu dari port awal, ya. Benar-benar yang diimplementasikan dari port awal. Jadi dia
yang dia implementasikan benar-benar 0x 0 ini dulu diimplementasikan karena dia diminta untuk apa bergeser kalau misalnya dia masih di awal masih 0x 01 bergesernya ke kanan, maksudnya ke kanan itu ke kiri dari less significant and most significant bit ya, maka dia geser dulu angka satunya satunya jadi bitnya geser. Nah setelah sampai di ujung baru kemudian dia tolong dikembalikan ke 7 kali. Jadi setelah sampai di 1000 begini tolong dikembalikan. Berarti kan kalau dikembalikan yang angka 1 ini bakal pindah 7 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti balik lagi jadi bentuk begini. Oke. Nah, itu ya contoh dari program kita bagaimana saya menggunakan teknik bitwise pergeseran bit ya. Bit shifting. Oke, saya menggunakan contoh pergeseran bit karena asumsinya Pak Franky sudah menjelaskan tentang konsep dasar pemrograman C di microcontroller. Saya harapkan mungkin teman-teman nanti kalau sudah dapat file-file materi, saya bisa coba-coba sendiri dan mempelajari gitu ya. Jadi untuk lebih membiasakan lagi bagaimana kita bermain-main dengan bahasa C yang sebenarnya. Kalau kalian pakai Arduino itu kan bahasa C yang udah dimudahkan ya, tapi ini memang bahasa C yang sebenarnya. Bagaimana kemudian kita bisa bermain-main dengan operasi bit. Saya rasa itu sih untuk yang awal. Untuk link di mana kita harus mendownload dan mengcrack CodeVision dan juga mendownload dan mengcrack Proteus. Bisa, nah habis ini saya kasih linknya ya. Setelah jam ke-56 itu nanti saya kasih link untuk mempelajari itu. Jadi teman-teman begini sebenarnya, mungkin ada yang bertanya-tanya, kok kayaknya kalau programming Arduino nggak seribet ini ya gitu ya. Programming Arduino nggak seribet ini. Iya, jadi kalau Arduino tuh punya yang namanya bootloader. Jadi kalau sekalian saya tunjukin ya. Misalnya kita kita cari di Google deh Arduino Uno. Nah, ini chip yang terbaru Arduino kayaknya yang ini ya, yang paling baru. Oke, kita open image aja, view image aja. Nah, teman-teman sekalian, kalau teman-teman perhatikan di Arduino tuh ada yang namanya bootloader. Ini ada sebuah microcontroller kecil di sini. Nih, ada sebuah microcontroller kecil. Jadi sebenarnya proses kerja microcontroller itu mirip. Yang diimplementasikan oleh ini adalah hexa. Tetapi di sini ada bootloader. Bootloader itu adalah dia yang menerjemahkan file .ino. Kalau kalian dulu pernah ikut pelatihan microcontroller Arduino kan, kalau bikin program itu kan yang kita upload yang ino-nya, .ino. .ino itu kemudian itu sebenarnya belum bisa diubah menjadi bahasa hexa sebenarnya. Jadi si bootloader inilah yang nanti akan merubah .ino itu menjadi hexa. Ya. Jadi .ino itu akan diubah oleh bootloader ini menjadi hexa. Sehingga apa? Sehingga kalau kita nulis program di Arduino itu kayaknya simpel banget gitu loh. Bahasa C yang sudah disimplifikasi. Teman-teman nggak perlu menuliskan include ya, library itu udah ditangani oleh IDE-nya kalau yang itu, Arduino IDE. Kemudian teman-teman nggak perlu menangani, nanti kalau misalnya kita ngomong timer counter interrupt, wah itu pusing banget itu. Bagi yang nggak biasa, karena kita kan jarang ya main kalau misalnya mau bikin timer ya udah, mau bikin clock gitu ya udah baca clock gitu aja. Kalau mau bikin timer delay ya udah di delay gitu aja ya. Atau kalau mau setting ADC ya udah analog input kan gitu. Nah, kelemahannya adalah nanti setting-setting seperti timer, counter interrupt itu adalah setting yang sudah ditetapkan oleh bootloader. Jadi kalau misalnya kecepatan microcontrollernya itu cepat banget, tetapi karena dia sudah dibatasi oleh si bootloader, kecepatannya maksimal sekian gitu. Kita akhirnya tidak bisa memaksimalkan kecepatan microcontroller. Itu pernah saya rasakan, atau mungkin beberapa teman-teman yang ikut penelitian yang gabung sama Odi dan Lita ya, untuk penelitian exoskeleton atau penelitian estimasi sinyal EMG,
teman-teman pasti ngerasakan terutama waktu di Teensy. Teensy itu kan pakai ARM microcontroller, ARM Cortex M4. Dia harusnya cepat banget. Tapi untuk membaca data 2000 data per detik aja, susahnya bukan main. Ternyata kalaupun kita push, dia paling sanggup 900 ya, nggak sampai 1000. Padahal frekuensi samplingnya EMG yang paling bagus adalah 1000 atau 1500 bahkan 2000 gitu. Nah, itu kenapa? Bukan karena microcontrollernya nggak sanggup, karena kita pakai Arduino IDE, ya, di mana di situ ada dimanfaatkan sebuah bootloader, maksudnya supaya kita mudah memprogram. Tapi kelemahannya kita tidak bisa memaksimalkan kecepatannya itu. Jadi ada kelemahan pada saat kita hanya menggunakan Arduino. Kalau kebutuhan kita adalah kebutuhan yang datanya itu nggak terlalu cepat, kayak kontrol sistem, kontrol suhu, kontrol komposisi cairan, atau kemudian ya paling nggak yang sensornya juga sudah punya respon yang cepat kayak robot gitu, pakai Arduino itu nggak apa-apa. Tapi begitu kita ngomong signal processing, ya, di mana kita harus membaca data dengan banyak di waktu yang singkat misalnya, jadi butuh kecepatan yang tinggi, itu akan sangat menyulitkan. Nah, maka dari itu kita membutuhkan teknik-teknik pemrograman yang levelnya lebih rendah lagi ya, yang low level programming. Oke, kenapa kemudian saya tetap menjelaskan yang low level programming supaya teman-teman tahu sebenarnya gimana sih kalau Arduino kan simplifikasi ya. Nah, kalau yang sebenarnya bekerja itu gimana? Nah, itu ada di sini. Kalau teman-teman masih ngomong-ngomong materi yang ini apa pergeseran bit ini yang kayak gini pernah nggak Pak Franky? Udah dijelasin belum? Pernah, Pak. Pernah ya? Ya, pernah ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Berarti teman-teman bisa langsung masuk ke materi-materi yang cukup yang mulai cukup intermediate lah ya untuk pemrograman microcontroller. Oke, untuk pengenalan di minggu ini, untuk materi minggu ini saya cukupkan dulu sampai di sini ya. Jadi nggak ada tugas, belum ada tugas, tapi ya kesadaran masing-masing lah. Yang jelas minggu depan kita sudah mulai ada tugas, dan tugas Anda itu menggunakan Proteus dan CodeVision. Jadi silahkan install Proteus dan CodeVision. Ya, teman-teman modalnya itu ya. Harus install Proteus CodeVision. Kemudian nanti silahkan ya, kalau memang teman-teman mau lebih ini lagi, saya punya ada sekitar berapa file ini, saya ya lumayan lah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 modul praktikum microcontroller yang silahkan teman-teman coba-coba gitu ya. Silahkan teman-teman coba-coba pakai bahasa Indonesia, jadi nggak ada kendala bahasa ya. Jadi dan coba-coba diimplementasikan di Proteus. Minggu depan kita mulai masuk ke materi inti kita. Kita akan membahas tentang timer ya. Bagaimana membuat timer di microcontroller AVR gitu. Kenapa kemudian pembuatan timer ini penting? Karena nanti setting timer ini yang akan mempengaruhi setting counter, yang juga akan mempengaruhi pembahasan tentang interrupt dan juga ADC. Jadi kita mau minta ADC itu seberapa cepat misalnya. Nah, itu bisa disetting dari timernya. Ya, jadi kita memang benar-benar setting dari low level. Sehingga kalau memang misalnya kita merasa Arduino itu kurang, nah kita bisa beralih ke microcontroller yang pemrogramannya lebih low level, sehingga teman-teman bisa men-setting microcontrollernya atau sistemnya jadi lebih cepat. Untuk pertanyaan silahkan langsung WA saya aja ya. Yang penting teman-teman harus nyoba dulu, yaitu nyoba Proteus dan juga nyoba CodeVision. Untuk seri saya tidak membatasi, silahkan teman-teman kalau mau pakai CodeVision yang baru-baru boleh. Untuk Proteus bahkan sekarang saya sih ngecek di mana di Google di YouTube kalau nggak salah itu sudah ada itu Proteus yang seri 9 ya. Sudah ada Proteus seri 9. Kalau ini kan saya masih pakai Proteus seri 8 ya. 8.9. Kalau di YouTube udah ada yang seri 9, silahkan pakai, tapi nggak apa-apa, nanti linknya saya share ya lewat ketua kelas, link-link untuk download. Baik, itu aja. Kalau mau ada pertanyaan anytime langsung aja hubungi saya via WA. Misalnya ada kesulitan di mana di programming atau kemudian di Proteus,
Dan nanti link Proteus yang saya coba cari dulu ya. Nanti saya cariin link Proteus yang crack-nya rada-rada manjur gitu. Karena saya sempat saya juga barusan ini juga ya, barusan install juga Proteus. Sebelumnya Proteus saya itu sudah saya crack tapi masih sering karena ini kan bajakan ya, jadi masih sering hang gitu. Jadi dia cuma bisa dipakai 10 menit. Jadi 10 menit hang, dibuka lagi, 10 menit hang, dibuka lagi gitu. Nah, ini agak-agak menyulitkan kita. Saya carikan yang ininya agak-agak bagus lah untuk ini, untuk digunakan. Baik, saya rasa demikian teman-teman untuk perkuliahan hari ini. Nanti saya juga coba ini ya, minta pendapat kalian. Enaknya kalian kuliah tuh bentuknya begini. Ini kan live ya, walaupun ada Fasoli ya kayaknya yang bantu ngerekam. Atau memang sudah saya rekamkan dari awal gitu. Cuma saya nanti kalau ngerekam itu pakai Zoom. Jadi Zoom itu ya pura-puranya nggak ada audiens ya. Jadi saya putar di Zoom, saya buat meeting di Zoom tapi isinya cuma saya sendiri, terus saya rekam gitu. Saya rekam. Nah, kelemahannya memang kualitas rekamannya tidak sebagus mungkin saya kalau pakai Bandicam dan segala macam. Tapi kelebihannya kalau pakai Zoom tuh ringan. Ya. 1 menit itu sekitar 1 mega lebih dikit. Jadi kalau misalnya saya recording 1 jam itu bisa cuma 60-an mega. Cuma ya yang jelas kalau ngelihat tampilannya rada-rada patah-patah ya. Jadi nggak live gitu, nggak enak. Ataukah kita memang seperti ini aja pakai Google Meet, nanti kita live terus ada rekamannya. Nah, nanti saya minta ketua kelas kalau misalnya ada yang meminta udah deh kayaknya kita download file aja misalnya kayak gitu, nggak apa-apa, nanti saya buatkan videonya gitu. Saya buatkan video untuk kuliah. Untuk kuliah terus kalian download atau kalian lebih nyaman langsung live ya seperti ini. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dalam perkuliahan, dan sekali lagi nanti kalau saya sudah share link silahkan install CodeVision dan Proteus. Saya rasa demikian teman-teman. Terima kasih banyak. Ya mohon maaf kalau ada kekurangan tadi. Saya karena balik lagi ya megang AVR, jadi coding AVR agak-agak banyak yang lupa. Sebelumnya kan semester kemarin kita pakai ARM, tapi kalau misalnya mau pakai ARM enaknya harus punya hardware. Hardware-nya kita punya, cuma kan masalahnya di lab ya hardware kita. Ya kita nggak bisa kita pakai karena kita nggak bisa ke kampus. Baik, saya rasa demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.